Halo sahabat semua, selamat datang di channel Sahabat Dokter Eko dalam segmen Bahasa Bayi. Segmen ini kita akan memberikan edukasi dan informasi kepada sahabat semua tentang masalah kesehatan dengan bahasa yang mudah, semudah ngomong babi bu ke bayi. Kenapa namanya bahasa bayi? Karena kita percaya bahwa edukasi kesehatan dan info kesehatan harus dapat dipahami oleh semua orang tanpa harus menjadi dokter dulu. Di sini kita akan membahas tentang masalah kesehatan, edukasi kesehatan, tips dan praktis dengan bahasa yang santai dan lebih mudah dipahami. So, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan komentar di channel YouTube ini, dan siapkan cemilan, karena sehat itu nggak harus ribet. Sahabat semua, pada episode kali ini kita akan membahas tentang preeklamsia. Kita akan menceritakan sebuah dongeng di mana pada sebuah kerajaan bernama tubuh manusia terdapat seorang ratu cantik yang bernama Rahim. Rahim ini mengandung seorang anak yang sudah sangat dinanti-nantikan oleh semua kerajaan. Tetapi ada satu hal yang menjadi masalah karena ada seorang penyihir jahat bernama preeklamsia yang datang mengintai. Sang penyihir preeklamsia adalah seorang penyihir jahat yang mengganggu keseimbangan kerajaan. Kerajaan ini harusnya mempunyai aliran darah yang baik ke dalam rahim yang bernama arteri spiralis. Pembuluh darah ini harusnya mengalir dengan lancar, tetapi sang penyihir jahat preeklamsia mengganggu arteri spiralis ini. Apa yang preeklamsia kerjakan? Dia membuat aliran darah dari kerajaan menuju bayi menjadi sempit dan terhambat. Normalnya, pembuluh darah ini harusnya menjadi besar dan bagus. Namun pada suatu hari, sang penyihir preeklamsia ini membuat arteri ini menjadi kaku dan sempit, sehingga aliran darah ke bayi dan organ-organ yang penting di seluruh kerajaan menjadi terganggu. Ketidakseimbangan ini membuat tekanan dari pompa pembuluh darah menjadi harus lebih tinggi untuk sampai mencapai ke organ-organ dari tubuh kerajaan manusia. Hal inilah yang disebut dengan hipertensi. Karena kondisi dengan tekanan darah tinggi ini, semua organ-organ di seluruh kerajaan pun menjadi terganggu. Ginjal yang seharusnya berfungsi menyaring sampah-sampah di kerajaan untuk dibuang melalui urin juga menjadi rusak. Akibatnya, protein yang harusnya disaring oleh ginjal juga akhirnya lepas karena saringan ginjal sudah rusak. Hati pun sudah rusak oleh penyihir preeklamsia ini. Apa yang dia lakukan? Sel-sel hati menjadi rusak sehingga racun-racun yang seharusnya disaring dan dinetralkan oleh hati menjadi tidak bisa disaring. Mata juga. Mata kerajaan juga akan menjadi kabur karena pembuluh darah di daerah mata juga rusak oleh penyihir preeklamsia ini. Tak luput, bayi yang seharusnya tumbuh besar sesuai dengan kondisinya, aliran darah dari pembuluh darah dari rahim menuju bayi juga dibikin sempit dan kaku oleh penyihir preeklamsia ini. Dan pada akhirnya, sang bayi juga menjadi kecil dan pertumbuhannya terhambat. Kondisi yang berbahaya ini, tekanan darah tinggi di mana-mana, semua organ-organ rusak, ginjal di kerajaan rusak, hati di kerajaan rusak, mata di kerajaan rusak, dan semua organ-organ yang ada pembuluh darahnya dirusak oleh penyihir preeklamsia. Dan ini merupakan suatu keadaan yang sangat berbahaya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Penyihir preeklamsia ini harus segera diusir. Namun, dilemanya, satu-satunya cara untuk mengusir penyihir preeklamsia ini adalah dengan mengeluarkan sang janin.
Kenapa sang janin harus dikeluarkan? Karena satu-satunya tempat preeklamsia masuk, kita ingat tadi, adalah dengan melewati pembuluh darah di rahim tadi yang kita sebut dengan arteri spiralis. Kita harapkan dengan mengeluarkan bayi, kita juga mengeluarkan arteri spiralis di rahim, sehingga perlahan-lahan kita harapkan semua organ-organ di kerajaan menjadi normal kembali. Tapi seperti yang kita ingat tadi, bahwa dilemanya ada kemungkinan besar bayi tidak cukup bulan saat kita lahirkan, yang kita sebut dengan prematuritas. Sang calon bayi harus lahir dengan kondisi prematur. Akhirnya, dengan penuh keberanian, dokter dan tabib kerajaan dan ibu rahim akhirnya dikeluarkan dengan kondisi prematur, dan diharapkan seiring berjalan waktu semua organ-organ menjadi pulih, dan diharapkan cabang bayi dapat tumbuh walaupun dengan lahir prematur dengan kondisi yang sehat. Sahabat semua, berdasarkan cerita tadi dapat kita petik hikmah dan kesimpulan bahwa preeklamsia adalah suatu kondisi yang sangat berat yang terjadi dikarenakan oleh kakunya dan menebalnya dari arteri spiralis yang seharusnya pada kondisi normal menjadi lebar dan lapang. Mengakunya dan menyempitnya arteri ini menyebabkan aliran darah ke bayi menjadi sempit, sehingga resistensi di tingkat organ-organ menjadi lebih tinggi, sehingga tubuh memberikan kompensasi dengan meningkatkan tekanan darah. Meningkatkan tekanan darah di mana-mana akhirnya merusak semua pembuluh-pembuluh darah di dalam organ, dan terutama di organ-organ penting seperti hati, ginjal, mata, otak, bahkan ke janin sendiri. Pada ginjal, yang terjadi adalah ginjal menjadi rusak, saringan ginjal menjadi rusak, sehingga terjadi kebotoran, apalagi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti protein dan lain sebagainya. Di hati, dari kerusakan dari sel-sel hati, sehingga yang seharusnya semua zat-zat berbahaya dinetralkan oleh hati, tetapi dengan rusaknya hati mengakibatkan zat-zat itu menjadi tidak bisa dinetralkan, dan bisa mengakibatkan peningkatan kadar bilirubin, sehingga bisa menjadi kuning. Kemudian di otak bisa terjadi bengkak di dalam sel-sel otak, sehingga apa yang terjadi? Ibu bisa menjadi kejang. Kemudian di tahap berikutnya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Sahabat semua, yang dilakukan adalah, untuk terapinya adalah bagaimana kita harus mengeradikasi penyebabnya. Eradikasi penyebabnya adalah membuang plasenta, di mana sebenarnya disitulah tempat arteri spiralis. Tentu kalau membuang plasenta artinya juga harus mengeluarkan janin. Dan seperti yang kita ceritakan tadi, bahwa dilemanya mengeluarkan janin artinya melahirkan janin. Kalau kondisi janin sudah cukup bulan, itu tidaklah menjadi suatu hal yang masalah. Tetapi kalau janin masih dalam kondisi prematur, disitulah dilema yang terjadi. Nah, disitulah dokter akan mengambil keputusan yang tepat dan waktu yang tepat. Untuk itu, sahabat semua, tetaplah berhati-hati dalam kondisi yang satu ini yang kita sebut dengan preeklamsia, dengan cara rajin ngecek tekanan darah, kemudian rajin-rajin untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan, kemudian memeriksa kesehatannya, baik itu dari laboratorium dan lain sebagainya, baik laboratorium untuk fungsi hati, fungsi ginjal, dan sel-sel di dalam darah yang lain, seperti kadar pembekuan darah dan trombosit. Baik sahabat semua, demikian cerita kita tentang preeklamsia dalam segmen Bahasa Bayi. Segmen di mana kita merubah hal medis yang ribet menjadi hal yang mudah, semudah babi bu ke bayi. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, subscribe, dan komen di channel ini, dan sampai jumpa.